Halo teman-teman membara, perkenalkan nama saya David Kristianta. Saya mahasiswa FKW Angkatan 2021 sekaligus merupakan asisten laboratorium anatomi Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan membawakan mentoring pada modul respirasi dengan topik anatomia sistema respiratorium. Kita akan membahas anatomi sistem respirasi mulai dari saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Saya akan membagi video mentoring ini dalam dua bagian, di mana bagian pertama akan membahas saluran nafas atas dan bagian kedua akan membahas saluran nafas bawah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, Ibu Desi, Dr. Hamid, Dr. Bella, Dr. Dini, Dr. Ria, dan Ibu Santi yang telah membimbing dan juga mengajarkan saya anatomi sistem respirasi sehingga saya dapat membuat video mentoring anatomi kali ini. Dalam penyusunan mentoring ini juga tidak ada konflik kepentingan di dalamnya dan juga dilarang untuk menyebarluaskan maupun memperdagangkan video mentoring modul respirasi ini tanpa izin tertulis dari penyusun. Berikut adalah topik bahasan kita pada mentoring kali ini. Kita akan membahas saluran nafas atas dan bawah, mulai dari nasus, faring, laring, arbor tracheobronchialis, dan juga pulmo. Untuk video pertama ini kita akan membahas mulai dari nasus, faring, sampai dengan laring, sedangkan untuk arbor tracheobronchialis dan juga pulmo akan dibahas pada video kedua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi sistem respirasi adalah untuk mendapatkan oksigen dari lingkungan luar dan juga membuang karbon dioksida yang merupakan hasil dari metabolisme sel dari dalam tubuh keluar. Di samping itu, sistem respirasi juga berperan penting dalam membantu dan juga dalam kemampuan bicara, fonasi maupun penciuman kita. Kita dapat membagi sistem respirasi berdasarkan sudut pandang anatomi dan juga sudut pandang fisiologis. Sudut pandang fisiologis akan membagi sistem respirasi menjadi zona konduksi dan juga zona respirasi, di mana zona konduksi merupakan zona yang berperan dalam penghantaran udara. Tidak ada proses pertukaran udara di dalamnya yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan juga bronkiolus. Sedangkan untuk zona respirasi merupakan zona yang berperan penting dalam proses pertukaran udara yang terdiri dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, ductus alveolaris, hingga alveolus. Secara anatomis kita dapat membagi sistem respirasi menjadi dua bagian atau dua sistem yang berbeda, yaitu untuk saluran nafas atas atau yang terdiri dari nasus atau hidung, nasus externus, cavitas nasalis, sinus paranasalis, dan juga faring, hingga laring. Kemudian untuk saluran nafas bawah, di sini kita dapat identifikasi mulai dari trakea, dan juga bronkus yang membentuk arbor tracheobronchialis dan juga pulmo. Berikutnya kita akan masuk ke bagian pertama yaitu nasus. Nasus atau hidung merupakan struktur pertama sistem respirasi yang merupakan titik masuknya udara yang dihirup. Hidung memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya menghangatkan, mendinginkan, melembabkan udara yang dihirup, membentuk pelindung dan juga menyaring patogen, debu, dan juga partikel lain. Hidung juga berperan dalam proses pembentukan refleks, serta hidung sebagai saluran nafas atas berperan melindungi saluran nafas yang berada di bawah, dan berperan juga sebagai organ yang bertanggung jawab pada proses penciuman atau olfaktorius dan juga resonansi udara. Kita akan mengidentifikasi hidung, kita akan bagi dalam tiga regio berbeda. Ada nasus externus, septum nasi, cavitas nasi. Nasus externus adalah hidung bagian luar. Septum nasi seperti yang terdapat pada gambar, itu merupakan uh, sebuah sekat yang membagi kavitas nasi atau rongga hidung menjadi kavitas nasi sinistra dan juga dekstra. Pertama, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu struktur dari kerangka kavitas nasi. Apabila kita lihat dari luar, kita dapat mengidentifikasi bagian hidung ada radix nasi, dorsum nasi, dan bagian puncak hidung apex nasi. Inilah merupakan bagian yang membuat seseorang terlihat pancung, dan juga pelebaran ke kiri dan ke kanan yang disebut sebagai ala nasi. Kita juga mengidentifikasi ada saluran ataupun lubang masuk daripada udara di bagian depan yang disebut sebagai nares anterior atau nostril pada bagian depan. Kemudian apabila kita menghilangkan bagian uh, kulit dan juga otot, maka kita dapat mengidentifikasi ada beberapa struktur tulang, ada os nasalis, kemudian ada cartilago nasi, ada cartilago nasi lateral, kemudian ada cartilago alares, ada alares mayores, ada alares minores, dan juga ada alares ada cartilago nasalis yang bersifat aksesorius. Dan kita juga menemukan di sini ada cartilago septinasi. Apabila kita melihat pada gambaran tiga dimensi kita dapat melihat struktur tulang yang pertama adalah os nasi atau os nasal, ya ada dua di sini.
Kemudian ada cartilago nasolaterales dan juga ada cartilago alares. Cartilago alares ada yang mayores, minores, dan juga ada cartilago alares yang accessorius. Kemudian kita juga dapat menjumpai di sini ada saluran masuk udara yang berada pada sisi anterior yang disebut sebagai nares anterior atau septum nasi, dan juga ada struktur lemak pembentuk nasus externus yaitu tela fibroadiposa alaris, dan juga ada struktur penyekat antara hidung, ada antara kavitas nasi sinistra dan dextra yaitu cartilago septinasi. Kita akan membahas pertama berkaitan dengan regio pada kavitas nasi. Ada 3 regio, ada regio yang pertama adalah vestibulum nasi, kemudian ada regio olfactorius yang berada pada sisi superior, dan juga ada regio respiratorius. Antara vestibulum nasi dengan 2 regio lain akan dipisahkan oleh struktur lima nasi, dan vestibulum nasi merupakan struktur yang khas karena memiliki fibrise atau rambut pada permukaannya. Kemudian apabila kita melihat lagi kerangka kavitas nasi, di sini kita identifikasi kembali ada os nasalis dan juga ada naris anterior atau yang disebut sebagai nostril dengan berbagai struktur tulang-tulang lainnya. Apabila kita mengidentifikasi pada gambar ini, kita dapat mengidentifikasi ada radix nasi, kemudian di sini ada dorsum nasi, kemudian akan ada apex nasi sebagai bagian tertinggi daripada hidung, kemudian akan ada pelebaran ke kiri dan ke kanan yang disebut sebagai ala nasi, lubang masuk yang disebut sebagai nares anterior atau nostril. Kita lihat kembali pada gambaran ini adalah nares dengan cartilago septinasi yang akan memisahkan struktur cavum nasi, sinistra dan juga dextra. Kemudian dia adalah os nasalis yang ditunjuk oleh nomor 26 pada gambar di samping adalah os nasalis. Sejatinya kerangka kavitas nasi tersusun atas sepertiga tulang sejati, ya, dan juga 2/3 cartilago septinasi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Apabila kita menghilangkan bagian muskulus, kita dapat mengidentifikasi di sini ada os nasalis dan juga ada apertura piriformis. Apertura piriformis merupakan sebuah bukaan saluran nafas yang berbentuk seperti pir atau berbentuk seperti daun sirih. Oleh karena itu dinamakan sebagai apertura, lubang atau bukaan piriformis yang berbentuk seperti buah pir. Kita juga dapat mengidentifikasi di sini ada os vomer yang nanti akan diidentifikasi lebih jelas pada sedian-sedian berikutnya. Sedangkan untuk dinding medial daripada kavitas nasi tersusun atas beberapa tulang. Di sini kita dapat lihat ada vomer atau os vomer, kemudian ada lamina perpendicularis, os ethmoidal, dan juga cartilago septinasi, beserta juga ada crista maxillaris yang dapat kita identifikasi pada sedian lain. Ini adalah 4 penyusun septum nasi. Sedangkan struktur yang dapat kita identifikasi, di luar itu kita juga dapat mengidentifikasi sinus paranasalis. Di sini ada sinus frontalis, sinus sphenoidalis. Untuk sinus ethmoidalis dan maxillaris tidak terlihat pada sedian ini. Berikutnya kita akan mencoba untuk mengidentifikasi struktur berikutnya, yaitu pada sedian ini kita lihat di sini ada os vomer, kemudian lamina perpendicularis, os ethmoid, dan juga ada cartilago septinasi beserta dengan sinus paranasalis. Di sini ada sinus sphenoidalis dan juga sinus frontalis. Kita lihat bahwa hidung dibatasi dengan kavitas oris oleh palatum durum dan juga palatum mole. Selain dari selain daripada nares anterior atau nostril, kita juga dapat melihat di sini ada koana yang merupakan dan juga disebut sebagai nares posterior yang menghubungkan antara kavitas nasi dengan nasofaring. Struktur nasofaring akan kita identifikasi kemudian. Ini adalah dinding lateral daripada kavitas nasi yang terdiri dari beberapa tonjolan yang disebut sebagai konka. Ada 3 konka yang diberi nama sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya. Di sini ada konka nasi superior, konka nasi media, dan juga konka nasi inferior yang merupakan struktur yang paling besar. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi di bawah konka ada sebuah saluran udara, tempat lewatnya udara di situ yang berbentuk seperti turbin sehingga udara dapat dibersihkan dari partikel-partikel debu-debu. Yang disebut sebagai meatus yaitu meatus nasi superior di bawah konka nasi superior, meatus nasi medius di bawah konka nasi medius, dan meatus nasi inferior di bawah konka nasi inferior. Apabila kita melihat dalam gambaran lain, di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah gambaran saluran udara yang terbentuk oleh struktur meatus, baik meatus nasi superior, medius, inferior. Pada gambaran kadaver, kita dapat mengidentifikasi di sini ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Meatus nasi inferior merupakan meatus yang paling besar di antara ketiganya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi
maaf, konka ya tadi teman-teman, konka nasi superior, konka nasi media, dan juga konka nasi inferior. Di bawahnya akan mengalir ada suatu cekungan yang disebut meatus, ya. Meatus nasi superior di bawah konka nasi superior, meatus nasi medius di bawah konka nasi medius, dan juga meatus nasi inferior di bawah konka nasi inferior. Di sini kita juga dapat mengidentifikasi ada sinus frontalis dan juga sinus sphenoidalis. Ini adalah bagian vestibulum dengan fibrise terbatas oleh limenasi di sini. Ini palatum lurum, palatum mol merupakan struktur yang memisahkan kavitas nasi dengan cavum oris. Ini struktur nasofaring yang nanti akan kita identifikasi pada sediaan berikutnya. Kemudian vaskularisasi dari hidung divaskularisasi oleh tiga arteri besar utama, yaitu dari percabangan arteri oftalmika yang merupakan percabangan dari arteri karotis interna akan berlanjut menjadi arteri etmoidal anterior, arteri etmoidal posterior. Kemudian yang kedua adalah arteri maxillaris yang berasal dari percabangan arteri karotis eksterna akan berlanjut menjadi arteri sphenopallatina dan juga arteri palatina mayor. Dan untuk yang terakhir adalah dari cabang arteri facialis yang juga merupakan cabang arteri karotis eksterna berlanjut menjadi ramis septalis, arteri labialis superior. Ketiga arteri tersebut nanti akan membentuk sebuah anyaman yang disebut sebagai plexus. Plexus ini disebut sebagai plexus Kisselbach, atau yang juga sering disebut sebagai little area atau Kisselbach area atau Kisselbach triangle atau plexus Kisselbach. Tersusun atas tadi cabang-cabang daripada arteri oftalmika, ada arteri etmoidal anterior, arteri etmoidal posterior, cabang-cabang dari arteri maxillaris, ada arteri sphenopallatina dan juga arteri palatina mayor, dan juga ada cabang daripada arteri facialis yaitu arteri labialis superior. Ini berperan penting, punya dua makna klinis. Yang pertama untuk menghantarkan hangat, menghantarkan panas, maksudnya dari darah kemudian ke udara yang dimasukkan ke dalam hidung, sehingga akan tetap senantiasa terjaga kelembapannya. Selain itu juga merupakan tempat paling sering terjadi epistaksis ataupun mimisan atau perdarahan pada hidung. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan sinus paranasalis. Sinus paranasalis memiliki banyak fungsi dan peranan penting. Yang pertama adalah untuk melembabkan dan juga menghangatkan udara yang dihirup, meningkatkan permukaan yang dilapisi oleh epitel pernapasan, meningkatkan beban kepala, mengatur tekanan intranasal, memberikan resonansi pada udara, dan membantu menyerap trauma pada wajah dan dahi untuk melindungi otak dari cedera. Kita memiliki 4 pasang sinus paranasalis, ya. Di sini ada sinus frontalis yang berada pada os frontal, jumlahnya ada 2 atau sepasang dan biasanya tidak simetris. Kemudian maksudnya ada sinus maxillaris yang dapat kita identifikasi di sini. Kemudian ada sinus etmoidal atau yang seringkali disebut sebagai selula etmoidal. Mengapa sering disebut sebagai selula? Karena hakikatnya dia tidak seperti sel. Ingat kembali penemuan dari Robert Hooke yang menemukan sel berasal dari asal kata selula yang berarti kamar atau ruang kecil. Pada selula etmoidal kita juga dapat menemukan ada beberapa ruang-ruang kecil di dalamnya. Kemudian ada sinus sphenoidalis ya yang berada di sisi posterior daripada sinus etmoidalis. Di sini kita akan mengidentifikasi bahwa ternyata antara sinus paranasalis dengan struktur kavitas nasi memiliki hubungan satu dengan yang lain. Bagaimana hubungannya? Kita dapat melihat di sini ada berbagai saluran keluar. Sinus sphenoidalis akan keluar ke kavitas nasi melalui recessus sphenoetmoidalis. Sedangkan sinus frontalis akan keluar ke kavitas nasi melalui ductus frontonasal, nanti akan keluar di meatus nasi medius. Sedangkan untuk sinus atau selula etmoidale ada 3, ada anterior, medius, dan juga posterior. Selula etmoidale posterior akan keluar melalui meatus nasi superior, sedangkan selula etmoidale anterior dan media akan keluar melalui meatus nasi media. Sedangkan pada meatus nasi inferior, nanti kita dapat mengidentifikasi ada saluran keluar daripada ductus nasolacrimalis yang berperan penting dalam ketika kita menangis, air mata akan keluar melalui meatus nasi inferior. Oleh karena itu, signifikansi klinisnya adalah mengapa ketika kita menangis air mata keluar juga dari hidung atau hidung kita menjadi merah, karena ada peranan daripada ductus nasolacrimal yang nanti akan mengeluarkan cairannya melalui meatus nasi inferior. Dan ini ada sinus maxillaris yang memiliki lubang atau bukaan yang lebih tinggi daripada posisi sinusnya, dan ini menjadi makna klinis tertentu yang menyebabkan seringnya terjadi sumbatan ataupun sering terjadinya gangguan atau infeksi atau peradangan
yang disebut sebagai sinusitis pada sinus maxillaris. Sinus maxillaris nanti akan keluar pada hiatus terminularis, pada hiatus nasi media yang nanti akan kita bahas bersama pada slide berikutnya. Ini adalah gambaran kembali menjelaskan berkaitan dengan peranan penting daripada sinus-sinus paranasalis. Kemudian pada slide berikutnya kita akan mengidentifikasi gambaran kadaver. Sinus sphenoidalis akan keluar melalui recessus sphenoethmoidalis, selula ethmoidalis anterior dan media akan keluar melalui meatus nasi media dan meatus dan juga dan selula ethmoidal posterior akan keluar melalui meatus nasi superior. Sedangkan untuk sinus frontalis akan keluar pada meatus nasi media, melalui ductus frontonasal, dan pada bagian meatus nasi inferior akan ada keluar cairan air mata yang berasal dari ductus nasolacrimalis. Di sini kita melihat ada penggembungan yang disebut sebagai bulla ethmoidalis. Penggembungan ini sejatinya merupakan pelebaran atau penggembungan daripada selula ethmoidal medial, sehingga di sini juga dapat kita lihat ada struktur seperti bulan sabit yang disebut sebagai yang disebut sebagai hiatus semilunaris. Pada hiatus semilunaris di sini kita dapat mengidentifikasi ada beberapa saluran keluar, baik itu saluran keluar daripada sinus frontalis ataupun sinus ethmoidal atau selula ethmoidal anterior ataupun media, dan juga dari sinus maxillaris yang disebut sebagai hiatus maxillaris. Hiatus maxillaris dapat dilihat dengan jelas pada gambar atau sediaan kadaver ini. Selain tadi saya singgung kembali berkaitan dengan nares anterior atau nostril, di sini kita juga punya nares posterior atau yang juga disebut sebagai coana yang membatasi antara kavitas nasi dengan nasofaring. Ini gambaran lain yang juga menjelaskan berkaitan dengan sinus paranasalis seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Apabila kita lihat pada gambaran kadaver ini, kita kembali mengidentifikasi di sini ada bulla ethmoidalis dengan hiatus semilunaris. Di sini yang diberikan nomor 13, ini adalah keluaran daripada sinus maxillaris atau hiatus maxillaris. Kemudian di sini kita juga dapat mengidentifikasi ada sinus sphenoid, sinus frontalis di atas. Sinus sphenoid akan keluar melalui recessus sphenoethmoidalis. Dan di sini yang diberi nomor 17 ini adalah hiatus ductus nasolacrimal yang keluar pada meatus nasi inferior. Ini nasi buluk dibatasi oleh limen nasi terhadap regio respiratoria dan juga regio olfaktoria. Berikutnya kita akan melihat bagaimana gambaran pada kadaver untuk struktur nasus atau hidung. Di sini kita melihat potongan mid sagittal dari hidung. Potongan mid sagittal ini dapat kita observasi dan juga kita lihat di mana pada potongan mid sagittal di sini ada di sini ada nares anterior atau nostril dan juga ada coana yang tadi ditunjukkan sebagai nares posterior. Ini adalah potongan lateral yang terdiri dari beberapa tonjolan-tonjolan, sedangkan ini adalah potongan medial. Potongan medial ini terdiri dari septum nasi, terdiri dari dinding daripada kavitas nasi. Berikutnya kita akan mengobservasi bagaimana gambaran dari dinding medial hidung. Dinding medial hidung tadi seperti yang sudah saya sampaikan tersusun atas 3 tulang utama. Di sini ada os vomer, lamina perpendicularis os ethmoidal, dan juga di sini dapat kita identifikasi ada cartilago septinasi yang merupakan struktur tulang rawan sepertiga tulang rawan. Ya, kemudian di sini juga sama. Di sini kita juga ingin melihat ada struktur os vomer. Kemudian di sini kita dapat melihat cartilago septinasi dan juga di sini ada lamina perpendicularis os ethmoidal. Ada coana atau yang disebut sebagai nares posterior, ini yang disebut sebagai nostril atau nares anterior. Berikutnya dapat kita identifikasi pada sediaan ini adalah di sini ada sinus frontalis yang terlihat dengan jelas. Nah, pada gambar ini juga ditunjukkan ada little area atau Kisselbach area atau Kisselbach triangle yang merupakan pertemuan dari berbagai pembuluh darah yang tadi saya sudah sebutkan membentuk sebuah plexus atau membentuk suatu anyaman yang ada dapat ditemukan di daerah ini yang merupakan area yang penting karena memiliki manifestasi ataupun signifikansi klinis di mana merupakan area tempat terjadinya mimisa atau epistaksis atau perdarahan dan juga berperan dalam proses menghangatkan udara yang masuk. Inilah yang disebut sebagai plexus Kisselbach meskipun di sini aliran darahnya tidak terlihat dengan jelas.
Teman-teman bisa perhatikan gambar tersebut. Kemudian kita melihat di lini lateral daripada kavitas nasi tersusun atas beberapa struktur-struktur yang dapat diidentifikasi di sini. Yang pertama akan kita identifikasi, sesudah kita mengidentifikasi nares anterior dan juga nares posterior beserta depresi lunasi, kita melihat ada 3 penonjolan di sini. Penonjolan pertama yang paling atas disebut sebagai congca nasi superior, yang di tengah ini congca nasi media, dan juga di bagian bawah ada congca nasi inferior. Di bawah setiap congca tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada sebuah tempat untuk dapat udara mengalir berperan seperti turbin, yang disebut sebagai meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Sekarang kita akan melihat struktur yang dapat kita temukan pada setiap meatus tersebut. Pada meatus nasi inferior di sini dapat kita lihat sudah ada sebuah lubang. Ya, lubang yang kecil itu merupakan keluaran daripada ductus nasolacrimal yang berperan untuk mengalirkan air mata ketika kita menangis. Kemudian selain ductus nasolacrimal, kita dapat melihat nanti pada struktur meatus nasi media. Apabila meatus nasi media yang nanti kita angkat, kita sibakkan, maka kita dapat mengidentifikasi struktur bulat etmoidalis. Mari kita perhatikan pertama di sini, meatus nasi medianya akan diangkat sedikit atau disibakkan. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah tonjolan yang disebut sebagai bula etmoidalis. Di bagian bawah bula etmoidalis di sini ada sinus etmoid, di bagian bawahnya ada hiatus semilunaris yang berbentuk seperti bulan sabit yang merupakan saluran tempat keluarnya beberapa sinus paranasalis. Di mana pada bulan etmoidalis di sini kita dapat melihat ada suatu struktur lubang tempat keluarnya sinus maxillaris yang disebut sebagai hiatus maxillaris. Bagian hiatus maxillaris pada keadaan keringnya akan lebih terlihat pada bagian belakang, nanti akan ditunjukkan. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ada bagian infundibulum ductus frontonasal yang akan bersambungan atau berada dekat dengan sinus frontalis yang akan menjadi saluran keluar yang dapat kita temukan pada hiatus semilunaris. Kemudian setelah itu kita juga dapat menemukan saluran keluar dari struktur selula etmoidal anterior dan juga selula etmoidal medial. Mari kita perhatikan bersama, nanti di sini akan diberikan gambaran lain. Ya, di sini adalah kadaver lain yang ditunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah lubang tempat keluarnya selula etmoidal media. Ya, yang berada di sini, selula etmoidal media. Ini masih menunjukkan hiatus semilunaris, ini bula etmoidalisnya yang ditunjukkan. Kemudian di sini ditunjukkan kepada teman-teman hiatus maxillaris yang merupakan lubang keluar daripada sinus maxillaris dengan cukup jelas di sini. Sedangkan ini yang tadi ditunjukkan kepada teman-teman ini adalah lubang tempat keluarnya selula etmoidal media, sedangkan ini adalah lubang tempat keluarnya sinus frontalis melalui ductus frontonasal. Jika dapat disimpulkan di sini terdapat pada meatus nasi media dapat ditemukan lubang keluar dari berbagai struktur tadi yang sudah dituliskan dalam video. Sedangkan untuk meatus nasi superior merupakan tempat keluarnya selula etmoidal posterior, dan di sini ada recessus sperma etmoidalis yang merupakan tempat keluar sinus spermoidalis. Bagian kedua akan kita pelajari adalah faring. Faring merupakan sebuah tabung muskulofasial yang menghubungkan kavitas oris dengan nasus di kepala dengan laring dan esofagus pada leher. Ini merupakan common track atau jalur umum dari tractus respiratorius dan digestorium yang berada pada basis radi hingga vertebra cervical 6. Di sini kita lihat bersama struktur daripada nasofaring. Kemudian akan berlanjut menjadi orofaring di bagian sub anterior yang ada kavitas oris, dan laringofaring di bagian anterior yang ada laring dan juga trakea. Beberapa struktur yang dapat kita identifikasi, yang pertama pada nasofaring. Di sini kita melihat ada osteopharyngeum tuba auditiva, di atasnya ada peninggian yang disebut sebagai torus tubarius, di bawahnya ada peninggian yang disebut sebagai torus levatorius, dan ada sebuah lipatan yang menghubungkan struktur ini dengan laring yang disebut sebagai plica salpingofaringea.
strukturnya ditunjuk. Kemudian ada cavum oris, ada orofaring, dan juga yang terakhir adalah ada laryngofaring. Ini faring menunjukkan 3 area, ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Pada gambaran kadaver lain, kita juga dapat melihat di sini ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Kita akan melihat langsung pada struktur faring ini. Kita dapat melihat bahwa pada struktur faring di sini ada 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan juga ada nasofaring, orofaring, dan juga di sini ada laryngofaring. Pada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, struktur yang dapat kita identifikasi secara khusus adalah kita ingin mengidentifikasi beberapa bangunan. Yang pertama adalah osteopharyngeum tuba auditiva. Ini merupakan sebuah lubang yang terdapat pada faring yang menghubungkan faring dengan tuba auditiva atau tuba eustachius pada telinga. Yang berperan juga dalam proses menyeimbangkan tekanan. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi peninggian yang berada di sisi superior daripada osteopharyngeum tuba auditiva yang disebut sebagai torus tubarius, peninggian di sisi inferior yang disebut sebagai torus levatorius. Ada lipatan yang disebut sebagai plica salpingofaringia. Di gambaran ini kita juga dapat kembali mengidentifikasi di sini ada osteopharyngeum tuba auditiva, pada sisi superior ada torus tubarius, pada sisi inferior ada torus levatorius. Ada lipatan ini yaitu lipatan yang disebut sebagai plica salpingofaringia yang merupakan kelanjutan daripada torus tubarius. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga akan berbicara tentang laring. Laring merupakan jalan masuk udara selama inspirasi dan ekspirasi. Hanya satu saja struktur yang ada, ada satu saja sistem yang berperan penting dalam laring. Di sini ada sistem respirasi. Di luar sistem respirasi tidak seharusnya masuk ke dalam laring karena dapat mengganggu proses pernafasan. Laring berperan sebagai sphincter yang dapat mencegah cairan dan juga benda padat masuk ke dalam saluran udara. Laring terletak pada midline bagian anterior leher, diproyeksikan dari vertebra cervicalis ketiga sampai dengan vertebra cervicalis keenam. Di sini kita mengidentifikasi ada adductus laringe atau jalan masuk daripada laring. Jadi ketika udara masuk nanti akan masuk melalui cavitas laringe. Struktur-struktur yang ada nanti akan membuat laring bisa dibagi menjadi 3 regio. Ada regio supraglottis, transglottis, dan juga regio infraglottis yang akan kita identifikasi berikutnya. Kita lanjut laringe yang akan kita bahas setelah menonton video ini. Ya, video ini menunjukkan struktur laring. Laring terdiri atas beberapa struktur kartilago. Dapat kita perhatikan bersama di sini bahwa laring tersusun atas 3 kartilago yang tidak berpasangan dan juga 3 kartilago yang berpasangan. 3 kartilago yang tidak berpasangan yang menyusun laring dapat kita observasi di sini. Yang pertama adalah epiglottis yang berwarna ungu, kemudian di sini ada kartilago tiroid yang berwarna biru dan juga kartilago cricoid yang berwarna hijau. Di samping itu kita juga dapat menemukan ada 3 kartilago yang berpasangan, yang berpasangan ada kartilago arytenoid yang duduk di atas kartilago cricoid, di atasnya ada kartilago corniculata dan di atasnya ada kartilago cuneiform. Kita akan identifikasi satu persatu struktur tersebut. Ini adalah gambaran 3 dimensinya yang berwarna ungu, dikembali ada kartilago epiglottis, kemudian kartilago tiroid yang berwarna biru, yang berwarna hijau adalah kartilago cricoid, dengan kartilago arytenoid, corniculata, dan juga cuneiform berturut-turut. Kartilago corniculata dan cuneiform sulit untuk dilihat karena ukurannya sangat kecil. Di sini yang pertama adalah kartilago tiroid, bentuknya khas, terdiri dari 2 lamina, ada lamina di sisi sinistra, lamina sinistra, dan juga lamina dextra. Kedua lamina tersebut nanti akan bertemu di bagian tengah, membentuk struktur yang disebut sebagai ada apple atau struktur yang juga disebut sebagai prominensia larinea atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jakun. Sudutnya berbeda-beda di antara manusia, di antara range 90 sampai dengan 120 derajat, 90 derajat di sini dimiliki oleh laki-laki dan 120 derajat sampai perempuan. Kemudian ada struktur kartilago tiroid itu juga akan berikatan atau akan bersambungan dengan osioid atau tulang lidah pada cornum superior dan juga pada cornum inferior dengan kartilago cricoid. Kartilago cricoid merupakan struktur yang khas karena berbentuk seperti cincin, seperti batu akik, membesar di bagian belakang, sedangkan kecil pada bagian depan, ya, ini arcus. Sedangkan ini plate atau lamina. Di atas kartilago cricoid akan duduk kartilago arytenoid, oleh karena itu di sini ada facies articularis arytenoidea.
Kemudian di sini juga akan ada yang berkaitan juga dengan tiroid, ya fases articularis tiroid ya, yang akan bersambungkan dengan cornu inferior daripada cartilago tiroid. Kemudian berikutnya kita identifikasi epiglotis. Ini memiliki bentuk yang sangat khas, namun tidak memiliki banyak struktur yang dapat kita identifikasi. Dia akan melekat ke cartilago tiroid melalui stalk-nya pada sisi posterior daripada cartilago tiroid. Ini akan menutup dan juga membuka selama proses makan dan juga bernafas, sehingga ketika ada makanan, epiglotis nanti akan menutup sehingga jalur nafas nanti akan tertutup dan tidak akan menyebabkan adanya aspirasi makanan atau benda asing masuk ke dalam saluran nafas. Berikutnya kita identifikasi di sini di atas cartilago cricoid berdiri ada cartilago arytenoid yang berbentuk seperti sepatu atau berbentuk seperti piramida. Ada apex dan juga ada basis. Pada basisnya pada bagian pada bagian anterior ada yang disebut sebagai proses vokalis karena nanti plika vokalis akan melekat di sini dan juga ada proses muscularis karena bagian muskular daripada musculus arytenoid nanti akan ditemukan di sini. Kemudian ada fascies articularis cricoidea karena dia duduk di atas cartilago cricoid. Kemudian di atas cartilago arytenoid ada cartilago corniculata, cartilago yang juga berbentuk seperti segitiga atau seperti piramida berada di atas cartilago arytenoid. Kemudian di atas cartilago arytenoid nanti kita dapat mengidentifikasi ada cartilago cuneiform, ukurannya relatif sangat kecil sehingga sulit diidentifikasi. Untuk cartilago cuneiform dan juga corniculata biasanya akan terlihat sebagai tuberculum. Tuberculum merupakan struktur cartilage yang masih tertutup oleh membran. Di sini ada cartilago, di sini ada tuberculum cuneiform dan juga di sini ada tuberculum corniculata. Kemudian di sini kita akan mengidentifikasi struktur adductus laringe atau jalan masuk laring yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita identifikasi bersama. Yang pertama di sini adalah ada sebuah insisura yang berada di antara dua buah cartilago arytenoid sehingga disebut sebagai insisura interarytenoid. Insisura itu notch inter artinya di antara arytenoid. Jadi insisura interarytenoid. Kemudian di sini kita dapat melihat pembatasannya adalah di sini ada plika yang menghubungkan epiglotis dengan arytenoid sehingga disebut sebagai plika aryepiglotica dan sisi superior daripada epiglotis. Pada gambar ini juga kita lihat sama teman-teman. Insisura interarytenoidea, plika epiglotica dan sisi superior daripada epiglotis. Ini cartilago tiroid dengan lamina sinistra, lamina dextra, kemudian membentuk ada di sini ada prominensia laringnya atau ada sepal dengan sudut 90 sampai 120 derajat. Ini adalah gambar sediaan dari kadaver, juga menunjukkan hal yang sama. Cartilago cricoid bentuknya seperti cincin batu akik, di mana bagian posterior yang berukuran lebih besar, di atasnya duduk cartilago arytenoid. Ini adalah gambaran epiglotis yang berbentuk seperti daun, yang akan melekat pada sisi posterior daripada cartilago tiroid. Kemudian di sini juga ada cartilago arytenoid yang duduk di atas cartilago cricoid. Cartilago arytenoid memiliki proses vokalis, tempat melekatnya plika vokalis di depan, dan juga proses muscularis, nanti tempat melekatnya musculus di bagian superior ya. Di bagian posterior, maaf, dia berbentuk seperti sepatu atau berbentuk seperti segitiga. Kemudian sesudah itu ini adalah gambar cartilago arytenoid ya, yang berbentuk seperti sepatu atau seperti segitiga. Kemudian ada cartilago corniculata yang berada di atas cartilago arytenoid dan juga cartilago cuneiform yang sulit untuk dilihat. Laring juga disusun atas berbagai otot penyusun laring pada sisi anterior dapat kita identifikasi ada musculus cricotiroid yang menghubungkan cartilago cricoid dengan tiroid. Di sini ada yang dilihat berdasarkan seratnya, ada yang lurus disebut pars recta, ada yang menyilang disebut sebagai pars oblik. Di sini kita lihat ini yang pars recta, ini yang pars oblik. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi ada struktur ligamentum dan juga membrana. Ada membrana, ada ligamentum antara criko dengan tiroid yang disebut sebagai ligamentum cricotiroid medianum. Karena ada ligamentum cricotiroideum lateral, tapi tidak diidentifikasi di sini. Ini juga ligamentum cricotiroideum mediana, ligamentum cricotiroideum mediana. Cara mudah menghafalnya adalah ini antara cricoid dan tiroid. Kemudian ada membran, ya, ini disebut membran antara tiroid dengan osioid atau tulang lidah tadi disebut sebagai membrana tiroidea.
Sedangkan pada sisi posterior, musculus larynx kita dapat mengidentifikasi ada musculus cricoarytenoid menghubungkan cricoid dengan arytenoid di sini, maka cricoarytenoid di sisi posterior, maka ini cricoarytenoid posterior. Di sisi lateral cricoarytenoid lateral, kemudian di sini ada otot yang khusus hanya pada kartilago arytenoid, ada arytenoid transverse dan juga oblik. Ya, ini oblik yang menghilang, transverse yang lurus-lurus. Lebih sering kita melihat struktur daripada musculus arytenoid transversus dibandingkan oblikus karena oblikus tipis dan biasa terdapat pada sediaan. Pada gambar lain kita lihat di sini, ini adalah cartilago cricoid dengan musculus cricoarytenoid posterior, cricoarytenoid lateral tidak terlihat di sini. Kemudian ada arytenoid oblikus yang menghilang di sini ya, terlihat struktur menghilang dan juga ada yang transvers. Ini ada ditus larynx dengan epiglotis dan juga ini adalah incisura interarytenoid. Ini ada plica, area epiglotika, dan sisi superior, margin superior daripada epiglotis yang turut membentuk laring yang inlet atau saluran masuk laring. Di sini ada beberapa struktur muskularis yang penting untuk teman-teman pelajari. Yang mau saya highlight di sini adalah inervasi daripada musculus cricotiroid berasal daripada nervus laryngeus externus, sedangkan otot lain berasal dari nervus laryngeus inferior. Dan yang berperan penting di sini ada salah satunya adalah musculus cricoarytenoid posterior yang berperan penting pada proses abduksi pita suara, yang mana apabila otot ini rusak tidak akan bisa terjadi abduksi pita suara. Ini kemudian kita akan identifikasi struktur berikutnya. Di sini, ya, apabila saya boleh analogikan dan juga gambarkan kepada teman-teman, ya apabila di sini ada dua buah struktur, ya jadi ini adalah plica vestibularis, kemudian yang bawahnya adalah plica vocalis. Jadi plica vestibularis, ruang di antara kedua plica vestibularis ini kita sebut sebagai lima vestibularis, dan ruangan di antara dua buah plica vocalis ini kita sebut sebagai lima glottidi. Jadi ini merupakan sebuah struktur yang terdapat pada kavitas larinx. Di antara plica vestibularis dan juga plica vocalis, ruangan ini kita sebut sebagai ventriculus laryngeus dari Morgagni. Morgagni merupakan eponimnya saja, jadi kalau teman-teman menjawab ventriculus laryngeus itu sudah benar. Kita akan coba gambarkan, ini adalah plica vestibularis bagian atas yang tadi saya bilang, kemudian ini plica vocalis, ruangan di antaranya ini adalah yang disebut sebagai ventriculus laryngeus Morgagni. Kemudian di bagian atasnya di sini kita lihat ini yang disebut sebagai membrana quadrangularis, dan di sisi inferior ini yang disebut sebagai conus elasticus. Kita lihat pada gambaran yang mungkin lebih jelas bagi teman-teman. Ini epiglotis, ada ditus larynx di sini, ini plica vestibularis. Ruangan di antara kedua plica vestibularis ini yang nomor 3 dan di seberangnya ini yang disebut sebagai lima vestibuli. Sedangkan plica vocalis yang ditunjuk oleh nomor 4, ruangan kedua di antaranya itu disebut sebagai lima glottidis. Ruangan di antara nomor 3 dan 4 ini yang disebut sebagai ventriculus larynx, ini yang disebut sebagai conus elasticus berbentuk seperti kon, sedangkan ini disebut sebagai membrana quadrangularis berbentuk seperti kotak. Gambaran di samping juga sama, ini struktur ventriculus laryngeus, di atasnya plica vestibularis, di bawahnya plica vocalis, di conus elasticus ini membrana quadrangularis. Gambaran yang lain juga menunjukkan kepada teman-teman di sini, ini plica vestibularis ruangan di antara keduanya disebut sebagai lima vestibuli, plica vocalis ruangan kedua di antaranya disebut sebagai lima glottidis, ruangan di antara plica vestibularis dan plica vocalis disebut sebagai ventriculus larynx. Membran yang berada di sisi superior daripada plica vestibularis disebut sebagai membrana quadrangularis, sedangkan yang berada pada sisi inferior daripada plica vocalis disebut sebagai conus elasticus. Terakhir di sini, pada bagian pertama kita akan melihat sebuah video. Di sini kita akan mengidentifikasi ada struktur yang disebut sebagai cartilago tiroid, kemudian di bawah sini ada cartilago cricoid. Antara cartilago tiroid dengan cartilago cricoid, ya ini cartilago tiroid, ada dua lamina, ada lamina sinistra dan juga ada lamina dextra. Keduanya akan bertemu di bagian anterior sebagai prominensia laryngea atau Adam sepal, atau yang seringkali disebut sebagai jakun dengan sudut berbeda di antara pria dan wanita. Di bawahnya ada cartilago cricoid dihubungkan ke cartilago tiroid melalui sebuah struktur yang disebut sebagai ligamentum. Ya, ligamentum di sini sesuai dengan namanya disebut sebagai ligamentum cricotiroideum.
medianum. Kemudian di sini kita juga dapat mengidentifikasi struktur muskulus. Ada musculus cricotyroideum, ini yang pars rectus, dan juga ini yang pars oblik ya teman-teman. Kemudian setelah itu struktur lain dapat kita identifikasi di sini adalah kita akan melihat ke sisi posteriornya. Ini ada epiglotis dengan adenitis laringis. Struktur daripada adenitis laringis akan coba kita identifikasi. Ini disebut sebagai plika epiglotika yang merupakan struktur lipatan antara paritema dan juga epiglotis. Kita akan coba kembali ke sisi superior, ke sisi posteriornya. Kemudian di sini ada insula interaritenoid, jadi sebuah notch yang terdapat di antara dua buah aritenoid. Di sini kita juga mengobservasi antara cartilago tiroid ini berada pada sisi anterior, cartilago tiroid dan juga osioid. Di sini ada sebuah membran yang disebut sebagai membrana tirohioideum. Ini membrana tirohioideum yang ditunjuk oleh kursor. Kemudian berikutnya kita akan mengidentifikasi struktur lain. Dan di sini kita melihat batas-batas kembali daripada laryngeal inlet. Yang pertama di sini adalah pada sisi anterior ada epiglotis, kemudian ada plica epiglotica di sini, kemudian di sisi posterior di sini ada incisura interaritenoidea. Kemudian struktur lain yang dapat kita observasi dari sediaan ini adalah ini cartilago cricoid. Nah, di sini mungkin sudah dibuka dan terlihat lebih jelas. Ini adalah plica vestibuli. Di antara keduanya terdapat 5 vestibuli. Kemudian ini adalah plica vocalis. Di antara kedua daripada plica vocalis ini disebut sebagai rima glottidis. Kemudian ruangan ini ya yang berada di antara plica vestibuli dan juga plica vocalis ini yang disebut sebagai ventriculus laryngis. Area di atas ini disebut sebagai membrana quadrangularis. Di bagian bawahnya disebut sebagai conus elasticus. Sedangkan ini adalah epiglotis. Mungkin bagian ini akan lebih jelas menunjukkan kepada teman-teman. Berdasarkan hal tersebut, nanti kita dapat membagi epiglotis menjadi 3 regio atau 3 area yang berbeda. Ini ada plica vestibularis, plica vocalis, ruangan kedua di antaranya yang disebut sebagai rima vestibuli, ruangan di antara kedua plica vocalis disebut sebagai rima glottidis, ruangan di antara plica vestibuli dan juga plica vocalis disebut sebagai ventriculus laryngis morgagni. Ini yang bagian atas supraglotik ada membrana quadrangularis, sedangkan di bawahnya adalah membrana disebut sebagai conus elasticus yang merupakan kompartemen subglotit. Ya, rasa sampai di sini saja untuk video pertama kita yang membahas berkaitan dengan saluran nafas atas. Kemudian kita akan lanjutkan pada video kedua yang akan membahas mengenai saluran nafas bawah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.